Sebentar deh ya, saya live nanti saya gabung lagi. Bentar aja. Oke, selamat siang adik-adik. Kita mulai ya rangkuman kuliah kita hari ini. Oke. Saya share. Tadi UTS apa tadi? UTS IKGM, dokter. Oh, IKGM sampai jam berapa? Sampai jam 1, dokter, tapi tadi karena ada kesalahan beberapa, lalu diulang lagi, dokter. Ujiannya diulang lagi? Iya, dokter, untuk yang mengalami gangguan. Oh gitu. Oke, moga-moga besok kita nggak ada gangguan ya. Oke, kita mulai. Udah bisa ya kelihatan PowerPoint-nya ya. Nanti kalau ada waktu saya ingin membahas praktikum ya. Kalau ada waktu, kalau nggak cukup ya sudah nggak apa-apa. Yang penting gue ini dulu. Oke, jelas ya PPT-nya ya. Oke adik-adik ya. Ini rangkuman kuliah ya, dari kuliah pertama sampai kuliah ke-6 ya. Sampai di sini gimana? Ada yang kesulitan nggak? Dari kuliah 1 sampai 6 ada yang susah? Udah pada belajar belum? Udah bingung ya, oke. Oke, yang kuliah pertama itu kebetulan saya yang nyampein ya. Jadi yang perlu dipelajari pada kuliah pertama itu adalah tentang definisi PA. Jadi PA itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan struktur pada jaringan atau pada jaringan, pada organ maupun sistem tubuh akibat adanya sehingga timbulnya penyakit. Jadi meliputi proses penyakit itu meliputi ya PA itu meliputi etiologi. Jadi etiologi itu penyebabnya apa, terus kemudian bagaimana sampai akhirnya menimbulkan kerusakan pada sel, kerusakan pada jaringan sampai timbul gejala klinis. Nah, gejala klinis itu adalah manifestasi klinis yang dapat adik-adik lihat yang terjadi pada pasien. Nah, sekarang kita coba soal ini dulu. Saya ingin lihat. Seorang pasien mengeluh terdapat bengkak pada parotis kanan. Tadi saya minimize ini.
pada parotis kanan. Dokter menduga pasien menderita parotitis dan mengatakan penyakit ini disebabkan oleh virus. Itu satu pertanyaan ya. Apa kedudukan virus pada saat ini? Kemudian dokter mengatakan terjadi reaksi inflamasi akut pada kelenjar parotis, di mana pembuluh darahnya akan melebar dan terdapat sel-sel radang. Itu sudah bisa jadi pertanyaan kedua ya, apa yang dimaksud dengan proses ini. Setelah diobati, ternyata benjolannya tidak mengecil. Dokter mulai mencurigai suatu tumor. Dilakukanlah pengambilan sampel dengan menggunakan jarum halus. Pengambilan sampel dengan menggunakan jarum halus tersebut. Hasil dari pemeriksaan penunjang mengatakan terdapat sel-sel yang mirip dengan sel ganas dan diusulkan untuk melakukan tindakan operasi dengan mengambil sebagian kecil dari benjolan tersebut. Apa nama tindakan tersebut? Dan dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan suatu peristiwa inflamasi dan sel yang mirip ganas itu hanya karena reaksi inflamasi. Akhirnya pasien mengerti apa fungsi pemeriksaan PA. Oke. Dari sini ada yang bisa jawab? Kira-kira yang pertanyaan pertama jawabannya apa? Oke. Bisa menjawab, dokter. Oke, silakan. Ya, saya absen 28, nama saya Dafa. Jadi nomor 1 itu jawabannya vasodilatasi, dokter. Bukan. Oh ya, sebentar. Sebentar. Ini kok hang ya. Sebentar. Oke. Seorang pasien, nah untuk menjawab ini, oke adik-adik dengarkan dulu ya penjelasan berikutnya ya. Jadi pertanyaan pertama mengatakan penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, virus ini kedudukannya sebagai apa pada proses penyakit ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dokter mengatakan terjadi inflamasi pada kelenjar parotis. Terjadi reaksi inflamasi pada kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini kelenjar ludah ya, di mana pembuluh darahnya akan melebar dan terdapat sel-sel radang. Jadi ini menunjukkan suatu proses inflamasi pada kelenjar parotis. Nah, inflamasi pada kelenjar parotis itu adalah patogenesisnya. Jadi kalau ini ada virus, ini adalah etiologinya. Reaksi inflamasi ini adalah patogenesis sampai muncul bengkak pada parotis seseorang tersebut. Nah, setelah diobati, nah kita lanjut ya. Oke, saya jelasin nanti pada akhir pemeriksaan kita akan lihat. Pada jenis-jenis pemeriksaan PA. Jenis pemeriksaan PA itu ada sitologi, ada histo-PA. Yang masuk sitologi itu beda sitologi dengan histo-PA ya. Pada sitologi kita melihat sel-sel yang terlepas. Jadi yang dilihat itu sel-selnya nanti. Sementara histo-PA itu kita melihat jaringan. Jadi jaringan mesti dioperasi dia, jaringan dan juga susunan selnya. Jadi pada yang termasuk pemeriksaan kelompok sitologi itu salah satunya FNAB, fine needle aspirasi biopsi. Fine needle aspirasi biopsi ini mengambil jaringan dengan jarum halus. Contoh lain biasanya dari benjolan ditusuk pakai jarum, diambil sedikit terus dibikin hapusan, dilihat di bawah sel, dokternya memperkirakan ini apa. Kemudian pap smear itu pada vagina ya, pada serviks uteri korek sedikit, kemudian bahan korekannya dibikin hapusan ya. Ini kemudian ada scraping itu di daerah mulut. Nah, kalau histo-PA yang diambil itu jaringannya. Jadi ada operasi kecil, nanti adik-adik kan sudah kenal dengan istilah insisi biopsi, core biopsi. Kalau core biopsi itu mengambilnya dengan jarum yang lebih besar, jadi bukan fine needle. Jarum tapi lubangnya lebih besar. Kalau fine needle itu FNAB. Kalau core biopsi itu memakai jarum juga, tapi jarum yang diameternya lebih besar, itu namanya core biopsi. Itu prosesnya histo-PA juga ya. Terus kemudian insisi biopsi. Kalau insisi biopsi tumornya itu besar, diambil sebagian kecil, itu insisional biopsi. Kalau tumornya itu diangkat semua, itu namanya eksisional biopsi. Jadi adik-adik bisa tahu ya. Dan kemudian ada pemeriksaan
imunohistokimia. Histokimia ini biasanya digunakan jika sudah tahu kanker, kemudian jenis antibodinya yang cocok dicari dengan imunohistokimia nanti. Oke, teknik biopsi tadi sudah ya. Ada fine needle aspirasi biopsi, ada core biopsi, ada biopsi insisional ya. Jika pada masa tumor yang berukuran besar, dan biasanya kalau ini insisional biopsi ini dilakukan jika dengan pengambilan pakai jarum halus itu tidak bisa dipastikan, atau dengan FNA gagal, jaringannya terlalu keras gitu. Maka dilakukan insisional biopsi. Nah, excisional biopsi ini kalau tumornya kecil langsung diangkat semua, namanya excisional biopsi. Jadi mengeluarkan massa tumor keseluruhan dari tubuh. Transtorakal biopsi ini khusus untuk daerah paru-paru saja ya. Jadi adik-adik nggak akan sampai ke situ. Oke, peranan ilmu PA. Jadi peranan ilmu PA itu membantu menegakkan diagnosis, ya gold standar dia ya. Kemudian membantu menentukan derajat berat ringannya penyakit. Jadi kalau dia, oh ini cuma inflamasi, ini tumor jinak, ini tumor ganas. Jadi membantu menentukan berat ringannya derajat penyakit. Oh ini usus buntu, tapi usus buntunya masih inflamasi akut aja. Oh ini usus buntunya sudah sampai bernanah, sudah sampai di plekmon. Oh ini usus buntunya sudah jebol, sudah terjadi perforasi gitu. Berarti sudah terjadi peritonitis. Berarti menentukan, walaupun diagnosanya sama usus buntu, tapi ada usus buntu yang cuma inflamasi ringan, inflamasi berat, ada yang sudah sampai bocor usus buntunya atau pecah. Jadi itu peranan PA. Proses penapisan screening keganasan. Jadi ini pap smear pada wanita ya yang sudah di atas 40 dilakukan pap smear untuk melihat sudah mulai belum ada sel-sel ganas. Terus untuk autopsi klinik untuk mengetahui penyebab kematian. Nah, manfaat mempelajari ilmu PA dapat menegakkan diagnosis dengan baik. Terus dasar untuk memberikan terapi yang adekuat. Oke, kita balik lagi. Yang satu jawabannya apa? Ada yang bisa? Ada yang mau coba? Salah juga nggak apa-apa. Oke, bisa didengar suara saya? Putus ya? Oke, bisa dijawab? Bisa difahami? Gimana adik-adik? Bingung ya? Izin menjawab dokter, jawaban nomor 1 itu virus sebagai etiologi. Oke, virus sebagai etiologi. Terus peristiwa yang terjadi, perubahan yang terjadi pada organ kelenjar parotis itu atau kelenjar ludah parotis ini, kalau dalam histo-PA disebut etiologi, patogenesis, apa klinis? Pilih salah satu. Ada yang berani coba? Oke ya. Jadi yang terjadi proses inflamasi, terjadi nekrosis pada jaringan, maka itu termasuk patogenesis, perjalanan dari penyakit atau mekanisme dari penyakit. Nah, klinis dari pasien ini kita temukan benjolan pada pipi dan biasanya juga disertai oleh panas, itu klinis. Jadi benjolan pada pipi, kemudian ada panas badan gitu. Nah, itu bagian dari klinis. Jadi ada etiologi, ada patogenesis atau mekanisme sampai akhirnya timbul gejala klinis. Oke. Kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan jarum halus. Apa namanya? Ada yang mau coba? Tadi sudah ada? Saya menjawab lagi dokter. Oke, silakan. Ya, itu fine needle aspiration biopsi. Ya. Oke, benar. Jadi kalau pakai jarum halus itu FNAB. Kalau dia pakai jarum yang diameternya besar itu core biopsi. Kalau dia mengambil sebagian itu hasil dari pemeriksaan penunjang ini mengatakan terdapat sel-sel yang mirip ganas. Dan kemudian dilakukan tindakan operasi dengan mengambil sebagian kecil dari benjolan tersebut. Tindakan apa ini yang nomor 4?
Ada yang mau coba jawab? Salah nggak apa-apa. Nanti saya benerin jawabannya. Maaf dokter, apa bisa diulang pertanyaannya? Nomor 4. Hasil dari pemeriksaan penunjang ini mengatakan terdapat sel-sel yang mirip dengan ganas. Dan untuk memastikan, dokter melakukan tindakan operasi mengambil sebagian kecil dari benjolan tersebut. Nah, tindakan mengambil sebagian kecil dari benjolan tersebut untuk pemeriksaan PA apa namanya? Susah ya? Oke, kita lihat di sini. Ini dia. Yang mana coba? Dari A, B, C, D, E, ini ada 5. Yang mana dia? Biopsi insisional, dokter? Iya, benar. Jadi kalau cuma mengambil, dilakukan pada masa tumor yang ukuran besar, biasanya dia mengambil insisional, berarti sebagian kecil dari seluruh tumornya. Kalau eksisional, seluruh tumornya diangkat. Udah. Sampai di sini paham ya? Oke, nomor 4. Dari hasil pemeriksaan ini, akhirnya pasien mengerti apa fungsi pemeriksaan PA. Ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 5 ini? Apa fungsi dari pemeriksaan PA? Susah ya? Kan ada ini. Fungsi atau manfaat dari pemeriksaan PA. Oke, siapa bisa jawab? Susah ya dek ya PA ya. Jadi waktu saya UTS PA pertama kali itu tidak sampai sekitar 40-an yang lulus. Jadi dari 126 kalau nggak salah tahun lalu. Nah, saya berharap tidak terulang ya tahun ini karena kalau dulu saya masih mengasih HAIR untuk UTS. Tapi tahun ini tidak ada HAIR untuk UTS, hanya ada HAIR untuk UAS. Kalau nanti setelah total nilainya nggak lulus. Oke, bisa jawab yang ini, yang nomor 5? Izin menjawab dokter. Oke, silakan. Ingrid ya, oke silakan. Iya, nomor 5 itu tadi pertanyaannya fungsi dari PA ya dokter. Ya. Fungsi dari PA itu yang pertama membantu dokter untuk menegakkan diagnosisnya. Oke, itu apa lagi? Membantu menentukan derajat berat ringannya penyakit. Yang berikut yaitu proses penapisan. Yang berikut adalah otopsi klinik dokter. Oke, bisa jadi. Itu bisa ya, tapi yang lebih saya tekankan di sini karena di bidang ini di bidang kedokteran klinik ya. Tapi yang ini lebih umum dia, lebih umum karena tadi itu posisinya dia pasien ya. Tapi dua-dua benar nggak masalah. Besok soalnya kan ini MCQ, jadi adik-adik bisa lihat lagi. Nah sekarang kita masuk ke cedera sel. Oke, cedera sel ya. Seorang laki-laki sedang mencangkul di ladang. Tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Dokter menduga terjadi serangan jantung di mana pembuluh darah di mana pembuluh darah jantungnya tersumbat. Jadi dokter menduga terjadi serangan jantung karena terjadi penyumbatan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan oksigen dan akhirnya sel otot cedera dan nekrosis. Oke. Itu soal pertama. Kemudian dokter juga menduga terjadi keracunan zat kimia. Dokter mengatakan terjadi peningkatan kalsium di sitosol yang menyebabkan kerusakan dan kemudian terjadi penurunan ATP yang dalam keadaan normal ATP fungsinya sangat penting. Oke, diingat-ingat lagi dulu soalnya. Boleh difoto sebentar, nah nanti saya terangkan. Oke, adik-adik masuk di sini ya. Oke. Ini injury ya. Apabila sel normal itu mengalami stres, nah stres di sini maksudnya terjadi peningkatan demand, peningkatan keperluan gitu loh.
Jadi misalnya dia biasa cuman jalan kaki saja, misalnya jaraknya 1 kilo, ukuran ototnya segitu gitu loh, otot kakinya segitu. Tiba-tiba dia pindah kerja yang jaraknya 10 kilo, di mana juga harus ditempuh dengan jalan kaki. Akhirnya orang itu harus jalan kaki 10 kilo. Maka dalam keadaan jalan kaki 10 kilo itu sel otot dari kakinya akan melakukan adaptasi, yaitu dengan cara, nah adaptasinya bentuknya hipertrofi, membesar. Jadi apabila terjadi peningkatan demand. Nah, kadang-kadang itu adaptasi sel ya. Nah, sekarang kita masuk ke, nanti kita bahas lagi. Nah, sel injury. Kadang-kadang karena suatu hal, sel tersebut rusak. Ya, apa saja yang menyebabkan sel injury, nanti kita bahas ya. Nah, apabila sel itu rusak, dia bisa reversible, bisa irreversible, bisa dia memperbaiki dirinya lagi apabila berdasarkan injury-nya minimal. Tapi dia bisa irreversible apabila menimbulkan nekrosis atau apoptosis. Jika irreversible akan berakhir dengan nekrosis, selnya hancur atau selnya bunuh diri ya, apoptosis. Nah, apa saja yang menyebabkan cedera sel? Jadi soalnya pasti di sekitar sini. Yang pertama, deprivikasi oksigen. Jadi maksudnya terjadi gangguan suplai oksigen. Gampangnya begitu. Kemudian yang menyebabkan sel cedera, ini ya, yang menyebabkan sel injury, kan injury stimulus menyebabkan sel injury. Nah, penyebab sel injury itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal yang menyebabkan sel itu mati. Yang pertama adalah karena kekurangan oksigen atau bahkan tidak ada oksigen. Yang kedua adalah bahan-bahan kimia, kemudian agen infeksius, termasuk virus di sini, termasuk bakteri. Nah, reaksi imunologik ini karena sistem imunnya. Ternyata pada orang-orang yang mengalami autoimun, sistem imunnya itu malah membunuh sel-selnya sendiri, gitu loh. Nah, defek genetik ini karena kelainan genetik pada organ-organ pada gen-gen tertentu. Ketidakstabilan nutrisi, jadi kekurangan zat gizi bisa juga menyebabkan cedera sel. Agen fisik ini masuknya panas, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu kerusakan lingkungan, terus kemudian penuaan. Deprivasi oksigen. Hipoksia mengganggu respirasi oksidatif aerobik menyebabkan penyebab tersering jadi kematian. Nah, apa saja menyebabkan hipoksia? Hipoksia itu suatu kondisi kekurangan oksigen. Jadi hipoksia itu suatu kondisi kekurangan oksigen. Disebabkan oleh isemia. Isemia itu kekurangan aliran darah ke area tertentu. Apabila ke suatu daerah tertentu kekurangan aliran darah, sama seperti pada kasus pasien tadi pembuluh darahnya tersumbat, gitu. Dia menderita penyakit jantung koroner, pembuluh darahnya tersumbat, kemudian aliran darah ke daerah otot jantungnya terhambat. Akibatnya otot jantungnya kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini lama-lama oksigennya habis, akhirnya berakhir dengan kematian dari sel-sel otot jantung. Dan kematian sel-sel otot jantung ini membuat jantung tidak bisa memompa, ya. Itu yang kita sebut dengan serangan jantung. Jadi kematian sel-sel otot jantung yang akhirnya menyebabkan jantung tidak bisa memompa dengan baik. Nah, kadang-kadang oksigen hipoksia itu bisa terjadi juga apabila aliran darah ke sananya sebenarnya lancar, tidak ada masalah aliran darahnya. Cuman ternyata terjadi keracunan monoksida CO ya, CO monoksida. Monoksida ini dia mengikat oksigen, sehingga oksigennya itu walaupun sampai di daerah tertentu dari bagian tubuh kita, dia tidak bisa lepas ke jaringan, sehingga jaringannya tetap kekurangan oksigen, dan ini juga bisa menyebabkan kematian sel. Jadi adik-adik sudah tahu ya beda hipoksia dengan beda iskemia. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Jika aliran darah, hal-hal yang dapat menyebabkan kematian sel, isemia ya, kekurangan penurunan oksigen ya, tadi sudah saya jelaskan. Tapi di samping itu hal-hal lain yang juga dapat menyebabkan kerusakan sel itu adalah
radiasi, inflamasi, oksigen toxicity, chemical ya, zat-zat kimia tertentu ya, perfusi injury, gangguan dari aliran darah ya. Nah, ini di mana semua ini dapat mengaktifkan radikal bebas atau aktif oksigen spesies. Jadi aktif oksigen spesies itu O2-, H2O2 dan OH-. Nah, ini adalah reaktif oksigen spesies. Ini juga bisa menyebabkan cedera sel. Itu dulu. Oke, ini sampai di sini ini mungkin ada cukup. Ini tentang oksigen. Nah, di samping tadi sudah kita bahas ya, penyebab dari cedera sel yang tadi sudah saya bahas tentang kekurangan oksigen ya, hubungannya dengan oksigen. Yang kedua yang menyebabkan cedera sel adalah kimia. Nah, ini zat kimia. Zat kimia itu bisa langsung menimbulkan cedera sel ya. Bukan hanya zat-zat kimia tertentu, bahkan kalau glukosa atau garam pun dalam konsentrasi terlalu tinggi juga bisa menyebabkan gangguan osmotik. Nah, kalau terjadi gangguan osmotik ini juga bisa menyebabkan kematian sel. Jadi kalau glukosa itu terlalu tinggi atau garam terlalu tinggi, ini gampangnya dia akan menyebabkan gangguan pada lingkungan di sekitar sel. Di luar lingkungan di sekitar sel menjadi lebih pekat. Nah, karena lingkungan tekanan di luar sel itu menjadi lebih pekat, maka dia punya kecenderungan untuk menarik air dari dalam sel. Air di dalam sel itu ditarik keluar. Nah, kalau terlalu banyak air ditarik dari dalam sel keluar, yang terjadi adalah kematian sel. Bisa difahami ya di sini? Karena sebenarnya zat itu tidak berbahaya, cuman konsentrasinya terlalu tinggi, sehingga dia juga bisa menyebabkan kematian sel. Terus oksigen juga, di samping radikal bebas, oksigen juga dalam jumlah tinggi juga dapat mempunyai efek toksik. Jadi oksigen melebihi kapasitas normalnya, apa konsentrasi normal juga bisa menyebabkan kematian. Nah, yang paling sering itu racun. Ini paling sering menyebabkan kematian sel. Nah, biasanya racun ini emang langsung punya sifat merusak sel-sel ya. Nah, contohnya polusi udara, insektisida ya, insektisida itu golongan organofosfat misalnya atau golongan BTT misalnya, maka itu dia langsung menimbulkan nekrosis pada sel. Oke. Nah, apa yang terjadi apabila terjadi cedera sel? Jadi apabila suatu sel itu mengalami cedera, maka kadang responnya tidak sama. Contohnya sel otot misalnya. Jika ischemiknya dalam waktu 2-3 jam, dia masih baru irreversible. Sedangkan otot jantung itu 20-30 menit aja kekurangan oksigen, maka selnya sudah mati. Jadi juga tipe sel menentukan cepat tidaknya suatu sel itu mengalami cedera. Kemudian status nutrisi hormonal. Kalau hepatosit, dia lebih gampang ya, lebih toleran terhadap kekurangan oksigen dibandingkan dengan hepatosit yang sudah kosong, glukosanya sudah keluar. Kemudian polymorphism gain enzim. Ini juga menyebabkan perbedaan hasil dari cedera sel. Nah, agen-agen berbahaya itu dia mengganggu hormonalnya. Agen-agen berbahaya itu menyebabkan peningkatan kalsium pada sitosol. Oke, adik-adik sampai di sini. Peningkatan kalsium pada sitosol ini menyebabkan terjadi peningkatan ATPase. Peningkatan ATPase ini fungsinya adalah untuk memecah ya. Kemudian kalsium sitosol ini juga punya mengaktifkan enzim fosfolipase. Nah, apabila dia terganggu, maka penurunan fosfolipid ini. Terus kemudian protease ya, enzim untuk memecah protein ya, agar terjadi kerusakan pada membran dan sitoskeletal. Sitoskeletal ini kayak kerangka sel. Kemudian endonuklease. Peningkatan serum sitosol ini juga menyebabkan aktifnya enzim endonuklease. Nah, enzim endonuklease ini
punya sifat merusak kromatin dari inti. Jadi peningkatan kalsium sitosom melalui jalur ATPase, fosfolipase, protease, dan endonuklease ini semua menghancurkan selnya, hingga selnya hancur menjadi nekrosis gitu. Jadi kalau ditanya jalurnya lewat mana saja, ya lewat keempat itu gitu. Yang tidak terpengaruh ya cuma retikulum endoplasma saja gitu. Salah satunya retikulum endoplasma. Oke, ini sudah bisa ya. Nah sekarang oke, kita balik ke soal tadi. Oke, peristiwa apa yang terjadi pada otot jantung tersebut? Ada yang bisa jawab? Sudah jelas kan di soalnya? Saya baca, Bingung ya? dokter. Itu dia Oke, depresi coba. oksigen, hipoksia, dokter. Oke, hipoksia ya menyebabkan proses sel. Oke, gampangnya seperti itu. Nah, kalau keracunan kimia, nanti adik-adik jelaskan tentang proses keracunan kimianya ya. Terus data tadi sitosolnya juga sudah saya jelaskan. Terus fungsi ATP-nya juga. Kayaknya di kuliah sudah disampaikan ya. Coba dibuka lagi kuliahnya ya. Oke, nah sekarang lebih gampang nanti ini. Ini agak susah emang, tapi siap. Dibaca lagi nanti malam ya. Nah, kemudian adaptasi sel. Adaptasi sel mungkin adik-adik sudah hafal ya. Ada hiperplasia, seperti tadi yang saya katakan, orang yang berjalan berlebihan, akhirnya sel ototnya membesar. Terus kemudian ada atrofi pada orang yang ototnya kurang digunakan, misalnya karena gips, atau karena stroke, dia tidak jalan kemana-mana, yang terjadi atrofi. Terus ada metaplasi. Metaplasi itu jika sel dewasa berubah menjadi sel dewasa lain ya. Itu respon terhadap trauma terus-menerus. Nah, kalau hiperplasia selnya tambah banyak ya. Jika sel gagal beradaptasi maka terjadi nekrosis dan apoptosis. Oke, contohnya seorang laki-laki mengalami patah tulang paha kiri sehingga dia terpaksa dilakukan tindakan operasi. Untuk beberapa bulan beliau memakai tongkat dan lama-kelamaan otot kirinya mengecil. Jadi apa nama peristiwa otot kiri mengecil ini? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab atrofi, dokter. Oke, silakan. Atrofi, dokter. Oke, benar ya, gampang ya. Nah, kemudian karena dia selalu memakai tongkat, apa-apa selalu memakai tangan, akhirnya otot lengannya membesar. Otot lengan membesar ini apa namanya? Hiperplasia apa hipertrofi? Hipertrofi, dokter. Hipertrofi. Oke, kalau peningkatan demand yang terjadi itu hiperplasia, hipertrofi ya. Hipertrofi, kalau penurunan hiperplasia. Nah, beda. Kalau hiperplasia itu biasanya terjadi karena bukan peningkatan demand, tapi trauma atau gesekan terus-menerus, ya itu baru hiperplasia. Nah, karena stres memikirkan keadaannya, terjadi peningkatan asam lambung dan gastrik reflux. Lama-kelamaan didapat biopsi dari esofagusnya terlihat perubahan sel mukosa esofagus yang semula skamus menjadi silindris. Jadi kalau kemarin waktu praktikum adik-adik pada serviks ya, pada rahim, kita temukan perubahan sel silindris menjadi squamous. Nah, kalau pada gaster perubahannya itu normalnya emang di epitel di esofagus itu squamous, tapi lama-lama karena terjadi trauma karena asam lambung, akhirnya dia berubah menjadi silindris, jadi berubah menjadi sel silindris yang berdiri-berdiri. Gitu. Apa nama perubahan ini? Oke, daripada pintar-pintarnya. Ditemukan pula epitel squamous yang sitoplasmanya jernih dan intinya mengkerut seperti
Jadi inti sitoplasmanya jernih seperti halo dan inti mengkerut seperti kismis. Jadi intinya yang mengkerut ya, bukan selnya. Ini apa? Apoptosis, dokter. Oke, ada yang bisa jawab? Apoptosis, dokter. Apoptosis ya, dokter. Apoptosis. Terlihat juga bagian sel yang hancur dan dipadati oleh sel-sel radang. Apa ini? Selnya hancur. Nekrosis, dokter. Oke, berarti lewat ya soal ini, besok bisa jawab ya. Oke, saya bisa lihat bahwa yang besok akan agak kesulitan adik-adik di draselnya. Besok belajar lagi ke draselnya ya. Nah, inflamasi akut. Inflamasi akut itu adalah satu inflamasi atau peradangan adalah suatu reaksi kompleks agen terhadap hal-hal yang merugikan. Jadi respon tubuh kita untuk mengeluarkannya ya dengan seperti agen-agen yang merugikan seperti mikroba, sel-sel nekrosis gitu. Nah, ini inflamasi akut. Nah, reaksi dari inflamasi akut itu adalah berupa reaksi pembuluh darah dan respon jaringan sebenarnya. Respon jaringan itu merupakan pelebaran pembuluh darah, kemudian terjadi odem ya. Nah, sel-sel radang yang terlibat itu adalah limfosit, makrofag, plasma juga gitu. Nah, respon peradangan itu dibagi dua komponen ya, reaksi vaskular dan reaksi seluruh ini sudah ada. Jaringan dan sel-sel yang terlibat pada sel radang itu ada ya. Kalau cairan dan protein plasma ada cairan, terus kemudian ini pembuluh darahnya melebar ya, pembuluh darahnya melebar sehingga protein plasma dari dalam pembuluh darah tersebut merembes ke daerah sekitarnya sehingga menyebabkan odem. Kemudian juga sel-sel dalam darahnya ikut juga terlibat ya, kemudian pembuluh darah, terus apa nih komponen seluler dan ekstraseluler. Nah, sel-sel radangnya yang terlibat kalau akut itu neutrofil, nah kalau kronis itu monosit ya, kemudian limfosit. Kalau eosinofil ini banyak pada reaksi radang yang sifatnya alergi atau parasit. Jadi kalau dia parasit, yang sering muncul itu sel radangnya adalah eosinofil dan pada alergi. Terus sel jaringan ikat mencakup selma, sel jaringan ikat yang mencakup selma, fibroblast, makrofag dan limfosit. Oke, nah respon radang akut ya. Respon radang akut pembuluh darah ya, vasodilatasi maksudnya ya. Kemudian perubahan struktur mikrovaskular. Jadi keluarnya protein plasma dan leukosit ke jaringan sirkulasi. Nah, keluarnya protein plasma ini yang menyebabkan odem. Kalau leukosit keluar ke sirkulasi ini untuk melakukan sel-sel radangnya mengumpul di daerah yang mengalami trauma. Terus kalau sudah keluar dari leukosit dia akan emigrasi ya, perpindahan leukosit itu dari mikrosirkulasi dan terakumulasi pada daerah-daerah yang menyebabkan sel radang. Ini mediator-mediator yang terlibat pada sel radang ya. Kalau untuk yang menyebabkan vasodilatasi itu ada prostaglandin, ada histamin, ada nitrik oksid. Jadi 3 ini untuk vasodilatasi. Sementara yang menyebabkan celah terbukanya pada vaskuler itu adalah histamin, bradikinin, dan leukotrin. Ini menyebabkan terjadinya odem. Kemudian yang menyebabkan terjadinya nyeri adalah prostaglandin dan bradikinin. Oke. Kita lanjutin lagi. Nah, morfologi dari inflamasi itu ada serus inflamasi, ada fibrus inflamasi, ada purulen, ada ulcer. Kalau serus inflamasi ditandai dengan sel plasmanya yang banyak keluar ke daerah cedera sehingga dia bentuknya lebih berair, lebih bengkak. Sementara fibrus inflamasi itu terjadi ketika kebocoran darah yang besar. Kemudian purulen ini sama dengan nanah ya. Di mana nanti pada inflamasi ini yang terbanyak terbentuk itu adalah banyak mengandung neutrofil, jaringan nekrosis, odem gitu. Biasanya ini pada infeksi bakteri. Kalau ulcer ini ulkus.
terjadi tukak lambung atau terjadi apa ya namanya? Tukak lambung luka pada lambung ya. Jadi ini morfologi dari inflamasi akut. Ini bentuk gambarnya ya. Nah, gejala dari inflamasi itu ada panas, kemerahan, bengkak, rasa sakit, dan kehilangan fungsi. Nanti adik-adik tolong pelajari ya, apa yang menyebabkan timbul rasa panas, apa yang menyebabkan timbul kemerahan, apa yang menyebabkan timbul bengkak, apa yang menyebabkan timbul rasa sakit, terus apa yang menyebabkan kehilangan fungsi atau fungsi lesi. Di kasus 4 ya. Seorang wanita mengeluh luka pada bibir yang dalam karena tergigit. Setelah tergigit terlihat daerah luka kemerahan dan mulai bengkak. Apa yang menyebabkan daerah luka tersebut bengkak? Terdapat gambaran kemerahan dan bengkak. Dokter mengatakan ini disebabkan oleh mediator yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Mediator apa yang terlibat dalam pelebaran pembuluh darah? Di samping itu juga timbul rasa nyeri. Mediator apa yang dapat menimbulkan yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri? Oke, ada yang mau coba jawab? Dari ini? Apa yang menyebabkan timbulnya kemerahan pada daerah inflamasi tersebut, daerah luka tersebut? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, dokter. Jawabannya itu kinin, prostaglandin dengan histamin, dokter. Oke, yang menyebabkan kemerahan itu karena vasodilatasi dari pembuluh darah di sekitar luka. Kalau bengkak itu karena merembesnya cairan serum atau protein dari luka tersebut. Nah, yang menyebabkan mediator yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah itu baru prostaglandin. Sebenarnya kalau pada fase awal bukan prostaglandin, lebih banyak yang berefek itu histaminnya, walaupun prostaglandin itu vasodilator yang paling kuat, ya, tergolong yang kuat. Kemudian apa yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri pada luka tersebut? Oke, nanti dicari adik-adik ya di catatannya ya. Oke, kita masuk ke kasus 5. Ini inflamasi kronis ya. Seorang laki-laki terdapat benjolan pada leher. Dari hasil pemeriksaan penunjang menyatakan pasien ini menderita TB. TB itu TBC ya. Nah, gambaran apa yang terlihat pada kelenjar getah bening pasien ini? Adik-adik sudah foto-foto kemarin ya. Terus apa yang menyebabkan TBC ini? Ada yang bisa jawab? Oke, kita dengar dulu penjelasannya ya. Jadi inflamasi kronis. Inflamasi kronis itu adalah terjadi perubahan pada inflamasi kronis terjadi perubahan jaringan dan sel radang. Perubahan jaringannya itu berupa fibrosis, kemarin adik-adik sudah foto, angiogenesis, dan kerusakan parenkim dari sel ya. Jadi kalau fibrosis itu terbentuk jaringan ikat, angiogenesis itu terbentuk pembuluh darah baru, dan kerusakan parenkim itu artinya jaringannya, kalau itu jaringan hepar, maka heparnya jadi rusak, jadi mengkerut atau mengecil. Nah, kemudian sel-sel yang terlibat pada inflamasi kronis adalah limfosit, plasma, makrofag yang disebut dengan mononuklear. Jadi limfosit ini kan intinya satu. Plasma itu juga intinya satu di tengah, makrofag juga intinya satu di tengah, maka disebut golongan sel radang ini dengan nama MN atau mononuklear, dan dia dominan pada inflamasi kronis. Kemudian inflamasi kronis granulomatus ini adalah inflamasi kronis yang khusus, biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Perubahan jaringannya terbentuk bangunan granulomatus, nekrosis kaseosa, dan fibrosis.
Nah, sel radang yang terlibat pada inflamasi granulomatus ini epiteloid histiosit, makrofag, limfosit, dan Janssen-Langhans. Kemarin adik-adik sudah foto ya. Nah, oke. Sekarang bisa jawab? Gambaran apa yang ditemukan pada TB? Izin menjawab, dokter. Silakan. Inflamasi kronis granulomatus. Oke, inflamasi kronis granulomatus. Nah, ini benar ya. Inflamasi kronis granulomatus ini gambarannya apa aja? Terdapat apa-apa aja? Izin menjawab, Izin dokter. menjawab, dokter. Oke, silakan. Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Inflamasi kronis granulomatus itu terdiri dari epiteloid histiosit, makrofag, limfosit, dan Janssen-Langhans. Itu seradangnya, benar itu seradangnya. Nah, kalau gambaran jaringannya yang difoto kemarin waktu praktikum itu apa aja? Yang tampak? Epiteloid histiosit, dokter. Ya, itu kan sel-selnya yang terlibat, benar. Nah, kalau gambaran PA-nya pada jaringan tersebut apa yang kemarin ada di foto itu ketemu apa aja? Izin menjawab, dokter. Oke, silakan. Terbentuk bangunan granulomatus, nekrosis kaseosa, dan fibrosis. Nah, itu kan kemarin sudah difoto waktu praktikum. Bentuk bangunan granulomatus itu sel-sel epiteloid histiosit yang menggumpal itu. Terus bentuk bangunan itu ditemukan juga jaringan nekrosis kaseosa. Jadi nekrosis yang kayak keju yang merah semua kemarin, dan juga ditemukan fibrosis karena pada inflamasi akut hampir selalu ada fibrosis ya. Nah, gambaran seperti ini bukan hanya ditemukan pada kelenjar getah bening leher. Jika terjadi infeksi paru-paru pada paru-paru pun, maka gambaran granulomatus, nekrosis kaseosa, fibrosis juga akan ditemukan pada paru-paru. Jadi gambarannya selalu gini, akan kita temukan bangunan granulomatus, nekrosis kaseosa, fibrosis gitu loh. Dan sel-sel radang yang bertebaran di sana tuh epiteloid histiosit. Nah, epiteloid histiosit inilah yang menggumpal membentuk struktur granulomatus. Terus ada makrofag juga di sana, ada limfosit. Terus ada Janssen-Langhans yang kemarin. Nah, Janssen-Langhans ini kita katakan hampir selalu ditemukan pada TB ya, walaupun mungkin ditemukan pada tempat lain, tapi sering ditemukan pada TB. Jadi Janssen dengan inti-inti di pinggir. Oke. Dari biopsi juga ditemukan bagian yang dipadati oleh jaringan ikat dan pembuluh darah baru. Pembentukan pembuluh darah baru ini namanya? Angiogenesis, dokter. Nah, kemudian terjadi juga proliferasi fibroblast. Proliferasi fibroblast ini menyebabkan kalau jaringan ikatnya proliferasi, fibroblast itu komponen jaringan ikat, sel jaringan ikat. Kalau ada proliferasi yang terbentuk ya, jadi fibrosis ya. Kalau fibroblast yang proliferasi, maka yang terjadi adalah fibrosis ya adik-adik ya. Jadi pada inflamasi kronis pasti terjadi fibrosis, kita jadi catat ya. Nah, fibrosis itu berasal dari fibroblast yang berproliferasi. Dan sel-sel radang kronis. Nah, sel-sel radang kronis tadi sudah adik-adik bahas ya. Pada ada limfosit, ada plasma, ada makrofag, ada epiteloid histiosit juga ya. Ini sel-selnya ya. Oke, saya rasa bisa ya nanti. Nah, pemulihan jaringan kita sampai di bagian akhir. Nah. Ya. Oke, masih ada waktu lagi sedikit. Jadi pemulihan jaringan itu ada dua peristiwa yang terjadi sebenarnya. Ada regenerasi sel, ada fibrosis. Regenerasi sel ini terbentuk sel-sel baru, kalau fibrosis terbentuk sel-sel fibroblast yang berproliferasi membentuk jaringan ikat ya, membentuk fibrosis di situ. Nah, penyembuhan luka itu jika dangkal seperti luka lecet aja misalnya di bibir misalnya, maka yang dominan terjadi itu adalah regenerasi. Sel-selnya langsung digantikan oleh sel-sel lain yang di sebelahnya dan biasanya cepat. Kalau lukanya dalam, maka yang terjadi dulu itu fibrosis, kemudian juga nanti akhirnya diikuti oleh
regenerasi sel. Nah, ini lebih lama. Kalau patah tulang, ini biasanya lebih lama lagi. Terjadi regenerasi sel-sel tulang oleh osteoblas. Jadi ini biasanya lebih lama ya. Nah, kasus ya. Seorang laki-laki 25 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjadi berbagai jenis luka dan sembuh dalam waktu yang berbeda-beda pula. Jadi nanti adik-adik harus bisa temukan yang mana yang duluan sembuh ya berdasarkan keterangan saya tadi. Nah, terdapat pula luka yang dalam. Pada hari keberapa dicabut luka tersebut? Ternyata setelah dibuka, jahitan yang seharusnya menyatu pada hitung hari tersebut ternyata masih terbuka. Apa yang menyebabkan jaringan tersebut masih terbuka gitu. Terdapat pula luka dengan daging yang menonjol. Jadi jaringannya lukanya kalau yang jahitan yang satu itu terbuka, jahitan yang nggak mau menyatu di tempat lain, ada luka tapi muncul daging ke permukaannya gitu, sehingga tidak sembuh juga lukanya. Oke, kita coba jawab ya. Jadi repair proses itu dimulai dengan induksi inflamasi. Setiap kali ada luka, maka yang terjadi itu proses inflamasi dulu. Sel-sel radang tersebut, sel-sel radang akan datang di tempat tersebut yang menyebabkan vasodilatasi, terjadi odem, kemudian sel-sel radang akut datang dulu. Terus kemudian selanjutnya akan terjadi proliferasi dan migrasi jaringan parenkim dan jaringan ikat. Jadi sel-sel fibroblasnya di sana akan berproliferasi. Kemudian diikuti dengan terbentuknya pembuluh darah atau angiogenesis. Nah, gabungan dari sel radang, jaringan ikat, tambah pembuluh darah baru, inilah yang kita sebut dengan jaringan granulasi. Di samping itu juga akan terjadi sintesa protein ekstraselular matrik. Jadi di antara jaringan pembuluh darah, di antara sel fibroblas ada jaringan yang namanya ekstraselular matrik. Jadi bahan-bahan yang nanti merendam di situ. Jadi kalau kita membuat bangunan udah disusun pipanya, udah disusun bata-batanya, nanti ada semen. Jadi ekstraselular matrik ini semen, kayak semen untuk menyatukan nanti semuanya. Nah, jika sudah komponennya itu berkumpul, akan terjadi tisu remodeling. Tisu remodeling itu nanti dia akan berusaha untuk kembali ke bentuk sebelum lukanya gitu. Dia akan mengatur di mana epitelnya, merapatkan jaringan ikatnya, jadi mulai tersusun rapi. Nah, setelah rapi dia akan memadat, jadi terjadi kontraksi dari luka. Jadi kalau kita menenun ya, kalau remodeling itu sudah dipasang benang-benangnya ya, sudah disusun bagus. Nah, pada kontraksi luka ditarik, jadi sehingga dia membentuk padat, gitu, lebih padat. Nah, kemudian terbentuklah kekuatan dari luka. Udah hafal 7 proses ini ya. Nah, ini 6 jam pertama akan terjadi reaksi inflamasi dulu, sel radang datang, pembuluh darah bengkak, ini bengkak ya, bengkak, pembuluh darahnya melebar, ini adalah contoh inflamasi akut. Setelah 1 hari mulai terbentuk jaringan granulasi, jadi pembuluh darah mulai terbentuk, sel radangnya masih ada, jaringan ikat mulai terbentuk, jadi lukanya mulai merapat. Pada hari kedua semakin banyak sel radangnya semakin berkurang, jaringan ikatnya semakin banyak, pembuluh darahnya masih banyak. Nah, pada hari ke-7 baru mulai menutup. Jadi kalau kita lihat ya, pada luka itu pada hari pertama sampai hari ketiga sel radang yang banyak dulu, reaksi inflamasinya, sel radang banyak, odem, masih sembab, masih bengkak, masih nyeri biasanya. Nah, setelah itu terbentuk jaringan granulasi. Jadi terbentuk pembuluh darah baru, terbentuk jaringan ikat baru, sel-sel radangnya masih ada. Nah, kemudian sampai hari ke-10, mulai dari hari ke-3 sampai hari ke-10, jaringan granulasi ini mulai hilang. Jadi ini yang merah ini mulai mengecil dia, mulai memadat, nanti digantikan oleh jaringan ikat. Nanti jaringan ikat akan semakin banyak nih jaringan nih, kolagen akumulasi remodeling ya. Tambah banyak jaringan ikatnya di sana. Kemudian pada hari ke-10 sampai hari ke-30 terjadi bone kontraksi, jadi mulai memadat dia. Kapan jahitan dibuka? Maka jahitan dibuka itu dulu sering hari ke-7, hari ke-10, hari ke-14, di sekitar situ dah. 10, 7.
Ya, sekarang lebih banyak di atas hari, jadi 10, 11, 12, 13, 14, sekitar segitu. Itu waktu untuk mencabut jahitan pada luka operasi. Nah, kelainan apa yang sering terjadi pada repair proses? Kalau jaringan granulasinya tidak adekuat, jadi terbentuk jaringan granulasi pada repair proses pada fase awalnya. Kalau jaringan granulasi yang terbentuk itu dikit, maka lukanya akan berlubang. Jadi kalau dijahit, jahitannya tidak akan menyatu, terbuka. Jadi adik-adik tahu yang menyebabkan luka terbuka atau pada luka tersebut berbentuk bolong ya, cekung ke bawah, itu karena jaringan granulasinya nggak terbentuk maksimal. Ini adalah termasuk kelainan dari repair proses. Tapi kadang-kadang komponen granulasinya ini banyak sekali. Nah, ini yang disebut dengan proud flash. Jadi muncul dia ke atas ya, muncul ke atas dagingnya itu. Nah, kadang-kadang komponen jaringannya itu yang jaringan ikatnya yang dominan. Terlalu banyak jaringan ikat terbentuk di sana melebihi seharusnya. Yang muncul itu keloid. Jadi kalau jaringan ikat fibroblasnya yang dominan itu keloid. Kalau jaringan granulasinya yang tumbuh banyak, proud flash ya, timbul jaringan ya. Jadi lukanya memang tetap terbuka tapi muncul daging. Nah, gangguan kontraksi luka ini menyebabkan kontraktur. Jadi seharusnya balik ke tempat semula, tapi karena gangguan terjadi fibrosis yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh, sehingga menyebabkan kontraktur. Jadi ketarik, mengkerut dia, tapi tidak sesuai dengan anatomi aslinya. Oke. Nah, sekarang bisa jawab pertanyaan ini? Yang nomor 2 aja. Kira-kira kapan waktu mulai dilepas jahitannya? Oke, ikutin ini ya. Ikutin ini ya. Jadi harinya dari sini ke depan. Dari sini ke depan ya. Tapi jangan terlalu lama juga. Kalau udah terlalu lama dari sekitar ini, maka dia akan jelek ya. Oke. Ternyata setelah dibuka jahitan yang seharusnya menyatu masih terbuka. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang mau mencoba jawab setelah dibuka jahitan yang seharusnya menyatu, ternyata masih nggak menyatu, terbuka dia jahitannya. Apa menyebabkan jahitan ini terbuka? Tadi kan sudah selesai ya? Ada yang mencoba? Apa karena jaringan granulasinya belum terbentuk? Oke, ini ya jawabannya di sini adik-adik. Jaringan granulasi yang tidak adekuat itu tidak cukup maksudnya, maka akan terbentuk ulkus dan terbukanya luka operasi. Nah, kalau terdapat luka dengan daging yang menonjol, itu namanya apa? Itu disebabkan karena Saya menjawab, dokter. Oke, silakan. Itu namanya proud flash dan disebabkan oleh jaringan granulasi yang berlebihan. Oke, udah. Rasanya gampang ya. Ada yang susah adik-adik? Oke, yang paling banyak mungkin nanti inflamasi kronisnya ya, inflamasi akutnya, adik-adik pelajari lagi ya. Morfologi ini yang menyebab, jadi dari awal dipelajari ya, apa saja yang menyebabkan inflamasi akut, reaksi perubahan dari lingkungan selulernya dan lingkungan jaringan ikat di sekitarnya, kemudian mediator apa yang terlibat ya. Jadi sebenarnya emang seharusnya saya lupa, seharusnya kita ada untuk level adik-adik tidak sampai ke mediator spesifik ya, cuman nggak apa-apa lah. Karena nanti ke depan pun adik-adik harus mulai terbiasa memakai mediator-mediator tersebut ya. Nah, kemudian ini dipelajari lagi ya. Oke, besok soalnya MCQ sih. Jadi rasanya adik-adik bisa deh.
Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya. Ya, masih ada waktu nggak? Coba saya, kalau masih ada waktu, sebentar dikit ya. Kita bahas praktikum. Oke, masih ada waktu sedikit. Sebentar ya. Stop share dulu ya. Oke. Screen. Oke, adik-adik bisa lihat ya. Ini hasil praktikumnya adik-adik. Ada beberapa yang bagus ya. Salah satunya punya siapa ini? Ananda Pramesti ya. Banyak sih yang dapat bagus. Nah, ini contoh laporan yang bagus ya. Contoh ketika dia menjelaskan nekrosis likuifaksi, dia menunjukkan mana yang pembuluh darah, mana jaringan yang nekrosis likuifaksi. Terus dia ngasih deskripsi kayak begini. Jadi pada gambarnya terlihat nekrosis likuifaksi merupakan salah satu jenis. Nah, kemudian juga menunjukkan yang mana yang neutrofil. Oke, nah kemudian nekrosis kaseosa, dia menunjukkan lokasi nekrosis kaseosa yang benar, beberapa benar ya. Terus juga menunjukkan yang mana yang giant cell Langhans. Nah, ada beberapa yang menunjukkan ini dinamakan dengan giant cell Langhans, bukan ini granuloma. Kalau giant cell Langhans itu yang kecil-kecil kemarin yang intinya di pinggir. Kalau yang besar-besar ini di tengah, sebenarnya masih struktur granulomatus ya, cuma di tengahnya mengalami nekrosis kaseosa. Ini benar ya, ini granuloma semua. Terus kemudian hiperplasia dan apoptosisnya ini agak kurang tepat dikit. Nah, hiperplasia itu semua sel-sel squamous ini yang meninggi itu adalah hiperplasia semua, karena seharusnya nggak segitu jumlah sel squamousnya, yang tipis itu aja, cuman dia tumbuh berlebihan. Nah, apoptosisnya benar ya, sel yang bentuknya halo dengan intinya seperti kismis. Nah, hipertrofi itu pembesaran sel-sel dari ukuran seharusnya, tapi jumlahnya tetap. Nah, metaplasia squamous itu perubahan sel silindris ya menjadi sel squamous pada kasus ini. Terus kemudian sel radang pada inflamasi akut. Jadi neutrofilnya ditunjukkan yang mana neutrofil, dan emang masih ada limfosit di situ gitu. Nah, kemudian ditunjukkan juga pembuluh darah yang melebar. Kemudian jaringan yang sebenarnya odem ya. Beberapa tadi saya lihat banyak menunjukkan jaringan yang odem. Pada inflamasi kronis itu yang dominan. Gambarannya sebenarnya sel radangnya adalah sel plasma, sel plasma dan limfosit ada makrofag. Tapi benar ada sedikit neutrofil emang di situ bisa ada gitu. Tapi yang dominan limfosit sama plasma. Terjadi pembentukan pembuluh darah ya, angiogenesis. Ya, angiogenesisnya banyak yang merah-merah semua ini. Nah, repair proses. Nah, repair proses, pada repair proses sebenarnya salah ya, bukan pembuluh darah baru. Pembuluh darahnya itu atrofi, banyak yang benar juga ya. Pembuluh darahnya atrofi ya, mengecil, dia mulai menguncup, dia terbentuk jaringan fibrosis. Banyak yang benar ya. Depan ini bentuk laporan yang bagus. Mungkin itu dulu ya. Saya maafkan Mas, walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil ya. Rata-rata nilainya bagus, walaupun belum selesai semua saya periksa. Mungkin itu dulu. Oke adik-adik ya, selamat belajar. Kira-kira besok bisa? Ada masalah besok? Oke, selamat belajar ya. Moga-moga bisa besok. Tidak ada HER untuk UTS, nanti hanya akan ada HER pada UAS, habis UAS. Setelah total nilainya kurang, baru ada HER ya. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih dokter. Selamat sore dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Aduh.